Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ikhwani al-izzah, para santri SMP dan SMA Darus Syariah Riyadhus Shalihin, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait bagaimana seorang muslim itu menyikapi kesalahan. Tentunya kesalahan itu merupakan sebuah tabiat yang mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laulam tudznibu la dhahaballahu bikum." Seandainya kalian tidak melakukan dosa, Allah akan membuat kalian pergi. Allah akan hilangkan kalian. Walaja'a biqaumin yudznibun, dan Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang mereka berdosa, mereka melakukan kesalahan, fayastaghfirun, tapi mereka meminta ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, sehingga Allah mengampuni mereka. Di dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan kul bani Adam khata', setiap bani Adam itu khata' itu banyak melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik yang khata' wa khairu khata'in, sebaik-baik yang melakukan kesalahan at-tawwabun, orang yang taubat. Jadi ketika ada kesalahan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui itu hal yang wajar pertamanya. Manusia adalah tempatnya kesalahan. Tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan, ini adalah hal yang berbeda. Oleh karenanya, seorang muslim ketika berhadapan dengan kesalahan harus mengetahui apa yang dia lakukan. Yang pertama, apabila kesalahan ada pada dirinya sendiri, tentunya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat taubat yang benar adalah dia meninggalkan dosa tersebut, meninggalkan kesalahan tersebut. Yang kedua, dia berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dan yang ketiga adalah dia menyesalinya. Yang keempat, kalau dia salah kepada orang lain, kepada makhluk lain, maka penting minta penghalalan. Makanya dalam hadis man kana lahu madlimatun li akhihi, siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, falyatahallal minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Minta halal sekarang sebelum nanti dinar dirham tidak bermanfaat, sebelum nanti harta nggak bermanfaat, maksudnya hari kiamat. Minta halal. Jadi kalau kesalahan kita kepada orang lain, minta maaf, minta dihalalkan. Nah, jadi itu kalau kesalahan pada diri kita. Dan tentunya ketika orang sudah taubat, ini apa kata Rasulullah? At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari kesalahan dia, dari dosa dia, seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut, karena dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apabila kita melakukan kesalahan. Sekarang kalau misalkan orang lain melakukan kesalahan kepada kita, ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita meyakini bahwasanya kesalahan itu adalah sesuatu yang tabiat, sesuatu yang wajar. Tapi kita nasihatkan, kita ingatkan, karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, ingetin, karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, nasihat. Buat siapa? Lillah, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin wa ammatihim, dan seluruh kaum mukminin. Nasihatin. Makanya perintahnya wa dzakir, ingatkan. Ini penting sekali diingatkan. Kemudian ketika dia sudah taubat atau dia meminta maaf kepada kita, usahakan kita memberikan maaf, kita memberikan uzur kepadanya. Bisa jadi dia belum tahu, bisa jadi nggak sengaja, bisa jadi A, B, C, sampai-sampai dikatakan ulama, apabila ada saudaramu melakukan kesalahan, cari 70 uzur dulu buat dia. Kalau cari 70 uzur nggak ketemu, cari barangkali ada uzur-uzur lain. Maksudnya berusaha memberikan uzur, memberikan maaf, lapang dadanya, walaupun tetap kita mengingatkan orang tersebut. Dan bila orang tersebut jatuh kepada kesalahan, jangan sekali-kali kita mencela dia.
Jangan sekali-kali kita mencela dia, apalagi setelah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari kesalahannya seperti orang yang tidak berdosa. Oleh karena ikhwan, mengetahui bagaimana menyikapi kesalahan ini sangat penting, kaidah penting dalam kehidupan kita. Dari kita kecil sampai kita besar, dari kita masih belum nikah sampai menikah, sampai punya anak, sampai nanti kalau misalkan kita jadi kakek, punya cucu segala macam, dari kita menjadi murid, kita menjadi ustadz, atau kita menjadi orang-orang yang memiliki wewenang besar, pejabat pemerintah atau menjadi rakyat, ini bab mengetahui bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersikap terhadap kesalahan, ini wajib kita ketahui dengan baik. Apalagi kalau kesalahannya pada pemimpin. Ingat, kesalahan para pemimpin itu bukan dengan cara kita keluar terang-terangan menjelek-jelekan, tidak. Tapi kita doakan, kita ingatkan secara empat mata. Sampai Al-Fudail Ibn Iyad pernah mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah." Seandainya saya punya doa yang bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la sarraftuhu fi sultan. Aku akan palingkan doa tersebut untuk memimpin. Kenapa? Karena kalau kita doa kebaikan untuk memimpin, kebaikannya akan menyeluruh kepada masyarakat semuanya. Oleh karenanya, ini penting sekali, penting. Oleh karenanya, bagus untuk kita pelajari selain yang singkat ini tentang bagaimana kita muamalah, bagaimana kita bersikap terhadap kesalahan, kita melakukan kesalahan, atau orang lain melakukan kesalahan, atau orang-orang lain memiliki kesalahan. Ini penting bagi kita bersikap, apalagi kalau orang-orang yang sudah wafat, mereka udah pindah negerinya, sudah. Kecuali kalau kesalahannya ada kesalahan-kesalahan yang fatal, kesalahan-kesalahan dalam masalah akidah yang mengandung akidah-akidah sesat, maka ini kita jelaskan dengan kadarnya saja, dengan kadarnya, jangan sampai kita mencaci maki dan segala macamnya. Semoga video singkat ini di liburan, karena liburan pasti mengetahui ada orang salah nih. Kita belajar, orang lain nggak tahu gimana kita menanggapinya. Atau misalnya adik kita masih kecil, nggak tahu A, nggak tahu B, itu salah, wajar. Kita bagaimana kita mengarahkan mereka. Dan perlu kita ingat bahwasanya kewajiban kita itu adalah apa? Menyampaikan, bukan memaksa. Makanya Rasulullah SAW apa dikatakan bahwasanya ilal balag, yaitu Rasulullah perintah oleh Allah apa? Untuk menyampaikan saja. Orang berubah, orang ngikut segala macam, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ajak. Sambil kita terus doakan, wallahu taala alam. Itu aja yang bisa disampaikan para santri dan santri aja ya, para santri, enggak ada santriwati. Dimaksimalkan liburannya untuk kebaikan, untuk berbakti dan seterusnya. Wallahu taala alam. Jauhi maksiat, jauhi fitnah-fitnah semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.